Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sepeda motor lawas? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi corona segera berakhir. Hari ini saya akan mengulas sebuah sepeda motor lawas keluaran tahun 92, yaitu Honda Astrea Grand. Kalau biasanya Honda Astrea Grand yang banyak kita lihat tuh warnanya hitam, merah, atau abu-abu. Tapi kali ini saya akan menghadirkan Honda Astrea Grand dengan warna biru. Sebelum kita mengulas lebih dalam tentang Honda Astrea Grand, jangan lupa di subscribe dan di like. Saya juga nggak tahu ya kenapa Honda Astrea Grand yang warna biru ini jarang ya. Lebih banyak yang warna hitam atau warna merah. Yang warna abu-abu juga jarang. Yang sangat jarang lagi yang warna biru yang seperti ini. Honda Astrea Grand ini diproduksi pertama kali tahun 91. Nah, produksi yang tahun 91 ini menggantikan Honda Astrea Prima. Yang lucunya, produksi Honda Astrea Grand yang tahun 91 hingga tahun 93 ini biasa disebut dengan Honda Astrea Bulus karena lampu belakangnya itu mirip dengan kura-kura atau bulus. Bahkan ada juga yang bilang mirip dengan pantat monyet. Walaupun saya nggak tahu ya monyet jenis apa yang pantatnya mirip dengan lampu belakang Honda Grand ini. Nah, produksi yang tahun 91 dan tahun 92 itu kalau menurut saya hampir sama ya, atau bisa dibilang sama. Jadi bagian bawah, tromol, arem, mesin, sok depan dan tromol depan itu warnanya abu-abu. Nah, begitu yang tahun 93 bagian yang tadinya abu-abu berubah menjadi hitam. Kemudian behelnya yang tahun 91 dan 92 dia pendek. Kalau yang 93 dia panjang sampai segini. Demikian juga dengan sayapnya. Kalau yang tahun 91 dan 92 itu sayapnya warna putih. Kalau yang 93 warnanya hitam. Kalau menurut saya sih lebih manis warna putih ya, lebih klasik. Cuman gampang kotor. Kalau kita taruh barang di sini gitu, gampang kotor. Dan untuk membersihkannya nggak bisa cuma pakai sabun, harus pakai pembersih seperti misalnya Kit gitu. Nodanya baru bisa hilang. Kemudian dari tahun 94 hingga akhir produksi tahun 97, Honda Astrea Grand ini mengalami perubahan di lampu belakangnya. Jadi lampu belakangnya yang tahun 94 sampai 97 ini ada tambahan di atas untuk lampu rem. Nah, sebutannya kalau orang-orang suka bilang lampu sabit karena bentuknya seperti bulan sabit. Tahun 97 Honda Astrea Grand berhenti diproduksi. Tapi tahun 98 Honda mengeluarkan motor bebek yang mirip banget dengan Honda Grand, tapi namanya Honda Legenda. Pada tahun 90-an Honda Astrea Grand ini peminatnya sebagian besar dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau anak-anak muda saat itu lebih memilih motor 2 tak ya. Kalau dia senang motor 2 taknya yang tipe bebek, ada Suzuki Crystal, ada Yamaha Alpha 2R atau Yamaha Force One. Sistem pengereman Honda Astrea Grand ini masih menggunakan sistem pengereman tromol, belum cakram. Jadinya selama saya pakai motor ini, saya nggak berani lebih dari 60 km per jam karena khawatir kalau tiba-tiba harus rem mendadak karena rem tromol, jadinya nggak bisa langsung berhenti. Jadi saya selama naik motor ini paling ya 60 lah maksimal. Tapi memang motor ini lebih enak dipakai untuk
nggak untuk kebut-kebutan. Bannya juga ini sudah model ban baru ya. Kalau ban yang model lama kan kembangnya garis. Nah, ini pemiliknya mungkin lebih seneng ban yang model modern seperti ini. Motor ini bentuk mesinnya dan bentuk bloknya mirip banget dengan Supra. Kapasitas mesinnya juga sama, 100 cc, 4 kecepatan, dan yang luar biasa, motor ini irit banget. Saya googling, Honda Astrea Grand ini bisa menempuh lebih dari 55 kilo per liter. Artinya kalau kita naik motor ini dalam keadaan jalan mulus, lancar, tidak ada macet, akan bisa lebih dari 55 km per liter. Bayangkan, biasanya saya naik Yamaha RXZ 5 hari kerja dengan rute dari Radio Dalam ke Pecenongan, itu saya menghabiskan 100.000 pertalite. Tapi dengan motor ini hanya 20.000 pertalite. Kira-kira dari Radio Dalam ke Pecenongan itu antara 18 sampai 20 km. Kilometernya motor ini yang saya heranin masih 1.500-an. Saya nggak tahu ya, emang asli dari tahun 92 sampai sekarang masih 1.500-an atau pernah diganti, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, pemilik motor ini memang jarang banget dia pakai motornya. Nah, speedometer masih berfungsi dengan baik, petunjuk bensin juga masih berfungsi dengan baik, kuncinya masih orisinil, lampu netral masih nyala, lampu sen kiri kanan juga masih nyala, starter tangannya juga masih nyala. Biasanya di sini ada stikernya nih, stiker dari Honda, petunjuk pemakaian atau apa gitu, saya lupa. Tapi sayang ini udah kebuka, tapi bekasnya masih ada. Kalau menurut saya ya, motor ini bebek banget bentuknya, dan bentuknya nggak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Tapi kalau saya yang pakai, terlihat motor ini jadi kecil. Cuman kalau dipakai buat sendirian, enak. Saya bisa begini, saya bisa begini, dan bentuk kaki nyaman, bentuk tangan saya ke stang juga nyaman. Tapi kalau berdua dengan orang yang ukuran badannya sama seperti saya, motor ini makin terlihat kecil. 2 minggu saya naik motor ini, setiap kemanapun saya pergi, saya naik motor ini. Menurut saya motor ini nyaman banget ya, masih nyaman banget. Mungkin karena pemiliknya jarang banget pakai motor ini ya. Nah, tahun 90-an saya pernah pakai motor ini, pinjam dari teman saya. Ingat banget tuh, teman saya itu pakai motor bapaknya yang baru dibeli dari showroom Honda. Terus saya pinjam, itu rasanya sama dengan motor ini. Jadi mungkin motor ini bener-bener jarang banget dipakai ya. Jadi performanya masih seperti kayak motor baru. Mahalnya Honda Astrea Grand Bulus ini banyak para penggemarnya merestorasi dengan basic Honda Legenda. Karena pada dasarnya mereka sama ya. Honda Legenda dengan Honda Grand itu bentuk-bentuk sasisnya, mesinnya hampir sama gitu, hanya bodinya yang berbeda. Banyak di luar sana yang menjual batok lampunya, lampu, speedometer, sayap, bodi, spakbor yang tipe Honda Bulus seperti ini dengan harga terjangkau. Jadi kalau merestorasi dari Honda Legenda menjadi Honda Bulus, biayanya mungkin bisa dibilang tidak semahal kalau membeli yang orisinil seperti ini. Oke teman-teman, demikian ngobrol kita seputar Honda Astrea Grand. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.